Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Kita simak sejenak terkait mengenai asumsi makro APBN perubahan 2015. Anda bisa baca di sini bahwa pertumbuhan ekonomi dari 5,8% dirubah menjadi 5,7% atau turun 0,1%. Sementara inflasi tetap yaitu sebesar 5% dengan tingkat bunga SPN 3 bulan tetap di angka 6,2%. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memang melemah dari Rp12.200 per dolar menjadi Rp12.500 per dolar Amerika Serikat. Ya, yang lain-lain ini termasuk harga minyak mentah itu turun, ya, kemudian lifting minyak bumi kita dan seterusnya. Volume BBM bersubsidi itu dari 17,9 kiloliter, solar 17,05 juta kiloliter dan seterusnya. Ada juga mengenai cost recovery dari 14 miliar US dollar turun dari 16,5. Nah, ini kita lihat kondisi real kuartal 1 pada tahun 2015, ekonomi kita tumbuh 4,71%, turun 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 5,21%. Tahun lalu periode yang sama berarti masih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Nah, dengan tidak bermaksud membandingkan, tapi memang presidennya masih SBY waktu itu, ya, di masa akhir. Nah, inflasi sendiri sampai bulan Mei 2015 itu adalah di angka 7,15%. Ini data dari Bank Indonesia. Ini yang penting juga kita lihat nilai tukar rupiah kita. Sebagaimana statement dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, nilai tukar rupiah yang saat ini di kisaran 13.300 per dolar Amerika Serikat menandakan mata uang Indonesia cukup tertekan. Menurutnya, Indonesia kini mempunyai tantangan di defisit transaksi berjalan serta risiko inflasi. Kalau sebelumnya di grafis yang tadi kita lihat bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar itu dipatok 12.500, ya. Yang sebelumnya 12.200 kemudian terjadi pelemahan jadi 12.500. Oke, ini fakta atau gambaran Republik Indonesia sekarang ini makro dan mikro. Bagaimana mengurai benang kusut ini? Dari sisi kebijakan misalnya Pak Wijayanto, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita sekarang ini? Terkait makro atau mikro nih? Kita mulai dari makro dulu. Iya, makro. Barangkali kita lihat pertumbuhan ekonomi ya, 4,71 kuartal pertama. Jujur saja ini mengagetkan banyak pihak, termasuk yang di pemerintahan sendiri. Karena melihat asumsi APBN yang cukup tinggi ya, 5,7% gitu ya. Tapi memang tanpa berusaha menyalahkan faktor eksternal, kita melihat ekonomi dunia yang betul-betul sedang lesu. Bahkan Cina sendiri struggle gitu ya, Amerika juga struggle, Eropa struggle, Jepang struggle. Yang cukup survive itu adalah negara-negara seperti India, kemudian Filipina, yang sebenarnya kita tidak banyak melakukan transaksi perdagangan begitu ya. Jadi penurunan komoditi merupakan salah satu faktor penting penurunan ini. Yang bisa dilakukan pemerintah ya prinsipnya hanya 3 hal saja. Kalau yang international trade agak sulit begitu. Yang pertama adalah bagaimana mempercepat realisasi pengeluaran APBN, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur. Itu digenjot walaupun menghadapi banyak kendala hingga saat ini. Yang kedua adalah bagaimana investasi itu bisa segera direalisasikan. Data terakhir untuk investasi ini tidak terlalu mengkhawatirkan begitu ya. Yang ketiga yang sangat penting adalah bagaimana supaya daya beli masyarakat itu tetap tinggi. Ya. Nah ini terkait dengan inflasi, bagaimana menjaga harga bahan pokok dan lain sebagainya. Ini 3 hal yang bisa dilakukan pemerintah dan saya melihat memang pemerintah melakukan banyak hal di ketiga aspek ini. Walaupun dengan hasil yang menurut saya harus kita tunggu sampai kuartal kedua ini saya berakhir. Tertarik dengan faktor kedua soal investasi kan. Kalau kita bicara Pak Haryadi terkait dengan investasi ini kan harus didukung oleh infrastruktur, termasuk regulasi. Nah kalau mulai dari pelabuhan nanti ujung-ujungnya tol laut, ini kan sebenarnya potensi kehilangan negara di situ kan cukup besar. Nah kalau tidak diperbaiki sekarang, bisa nggak berdampak ke yang lain? Paling tidak ke kalangan pengusaha dulu, atau secara bertahap menurut Anda? Ya, tentu pasti ada pengaruhnya Mas. Jadi masalah infrastruktur ini kan tidak hanya pelabuhan, listrik juga begitu. Sekarang yang kalau di lapangan itu yang paling mengemuka adalah ketersediaan listrik Mas. Jadi listrik itu bahkan di ring 1 aja di Jakarta ini, itu mati lampu PLN tuh sering sekali loh Mas. Jadi
itu juga tantangan kita ya, itu seperti itu. Lalu juga yang jadi infrastruktur yang terkait dengan terutama listrik Mas, itu paling kita rasakan. Kalau mengenai logistik itu memang memerlukan juga pemerintah bisa lakukan itu cepat Mas, karena sudah ada kan Mas, yang pelabuhannya udah ada, tinggal bagaimana keseriusan untuk menertibkan ini semua. Dan menurut saya setuju dengan Pak Presiden ya, kalau memang terutama sebetulnya bukan kalau menteri itu kan kebijakan di atas, justru orang-orang yang di lapangannya ini yang mesti dicopotin nih, pemain-pemain lapangan. Maksudnya yang di lapangan ini misalnya yang di pelabuhannya, Pelindo 2-nya, lalu juga mungkin juga harus dilihat juga kepabeanannya di sana seperti apa, perhubungan di sana. Jadi menurut saya betul tanggung jawab menteri ya. Kenapa Pelindo 2 kan Pelindo yang lain? Iya, karena kita bicara Tanjung Priok ya misalnya. Oke, Tanjung Priok masuk Pelindo 2. Harus lihat. Jadi maksud saya bukan hanya Pelindo 2, artinya orang-orang yang terkait langsung di lapangan itu harus dilakukan peninjauan. Tapi kok masalah soal kepelabuhanan itu selalu menyangkut Pelindo 2 ya dari dulu sampai sekarang ya? Uang dia operatornya. Apa karena memang sama aja sirkulasi distribusi di situ sangat? Ya sama aja kalau di airport kan sama aja dengan pakai Angkasa Pura. Jadi kan mereka ini kan memang operator. Maksud saya adalah pemerintah bisa langsung melakukan pembenahan itu. Ini kan masalah manajemen. Manajemen baik di korporasinya, operatornya, manajemen di maksud saya ini kan ada wilayah Pelindo, bukan cuma Pelindo 2 gitu kan. Karena kan yang paling besar di situ. Lalu lintas kita kalau 70% paling besar ada di sana. ini dengan tidak bermaksud mencurigai, berarti kan potensi kerugian negara cukup besar di situ. Artinya ada dong rekayasa kebijakan yang sebenarnya. Makanya Pak Jokowi itu yang saya sangat mendukung sekali kalimatnya bahwa saya akan cari sendiri jawabannya gitu kan. Jangan-jangan sudah tahu. mungkin Cuma gitu. waktu itu ditanya nggak ada yang jawab gitu kan. Ini juga saya juga ingin menyoroti juga Mas ya. Jadi masalah dari itu yang bisa pemerintah langsung lakukan. Nah, tadi terkait dengan investasi, sebetulnya di on the pipeline orang yang sudah menyatakan minat untuk investasi di Indonesia jumlahnya juga cukup banyak Mas. Jadi itu yang menurut saya juga harus dikejar untuk bisa direalisasikan. Ini juga jangan sampai ada kendala gagal investasi ya, hanya gara-gara persoalan seperti ini. Memang tidak mudah, artinya kalau begitu mereka mau masuk ternyata tadi misalnya seperti isu listrik gitu ya. Nah, ini memang harus simultan Mas. Nah, sayangnya listrik ini hari ini kita bangun baru kita nikmati 2,5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Nah, ini yang membutuhkan ini. Dan juga satu hal juga yang hari-hari ini Apindo juga merasa cukup risau, yaitu mengenai masalah implementasi ini RPP pemanfaatan air, Pak. Ini juga jadi masalah juga air. Jadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pemanfaatan sumber daya air, PP kan karena dibatalkan, lalu ikut aturan yang lama Undang-Undang 11 tahun 74. Nah, ini juga salah satu yang menurut saya menterinya juga harus hati-hati, harus memonitor karena menteri apa ini? Ini kebetulan sponsornya adalah PU dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Karena keluarnya RPP yang sempat kita monitor, memang di putusan MK-nya itu adalah pokoknya yang namanya air harus diserahkan kepada BUMN atau BMD. Kalau ada sisanya baru kasih swasta. Nah, tapi di situ nggak nyangkut, nggak ada pernah nyebut misalnya investasi asing. Sekarang asing nggak boleh masuk gitu loh, Pak. Ini juga jadi masalahnya. Yang kayak gitu-gitu ya. Saya hanya ambil contoh betapa regulasi itu juga bisa akhirnya mengacaukan semua iklim investasi. Tapi kalau Pelindo tadi di bawah Menteri Perhubungan ya? Pak Wijayanto, itu pertanggungjawabannya BUMN. Oh, BUMN. Kementerian BUMN. Ya, jadi saya juga berusaha menerjemahkan wajahnya Menhub pada waktu Pak Jokowi marah-marah. Ini kan gesture kan juga bisa kita lihat gitu kan. Perhubungan sebagai regulatornya, regulatornya, jadi tapi Bu Rini sangat berperan di sini ya. Nah, selama kita dialog ini, kami juga mengundang partisipasi pemirsa untuk bisa berinteraksi, bisa memberikan pertanyaan atau komentar dalam diskusi kita. Sambil menerima telepon, saya minta produser saya juga untuk melakukan riset terkait dengan Pelindo 2 tadi ya. Mungkin ada berita-berita terkait yang bisa kita diskusikan nanti. Oke, sudah bergabung bersama kita Pak Wawan dari Makassar. Pak Wawan, selamat malam. Malam. Agak kare, Pak? Baik. Iya, silakan. Ada pertanyaan atau komentar? Silakan, Pak. Ada pertanyaan dan komentar. Pertama ke Pak Haryadi. Ya. Pak Haryadi Sukandani. Pak Haryadi ini mirip Menteri Perdagangan menyalahkan lapangan bawah. Bahkan Menteri Perdagangan itu menyalahkan importir. Padahal mana mungkin importir mau lama-lama peti kemasnya di situ itu kos lagi. Nggak mungkin lah pengusaha mau ini lama-lama curhat ini. Gudang kontainer kok menyalahkan. Nah, sama dengan Pak Haryadi menyalahkan yang lain. Pak Haryadi,
Sekali-sekali dong jalan-jalan ke Tanjung Priok. Lihat Bisa di sana kan? Antri masuk, lihat apanya, lihat kemacetannya, lihat apanya. Itu dong lihat. Oke. Lihat, jadi jangan disalahkan yang di bawah. Itu yang pertama. Ya, Komentar yang aja. kedua? Kemudian ke pengamat ekonomi. Iya, Pak Wijayanto, staf khusus Wapres ya. Pak Wijayanto. Bank Dunia memprediksi kita tumbuh 4,7%. Indeks 5. Kemudian IMF kemarin juga mengatakan di bawah 5. Nah, jadi saya yakin pertumbuhan triwulan kita, triwulan kedua ini kembali 4,7 seperti triwulan pertama, bahkan mungkin di bawah. Oh. Nah, kalau itu terjadi, itu berarti resesi, Pak. Kalau sudah triwulan pertumbuhan ekonomi suatu negara tumbuh di bawah tren, itu sudah resesi. Itu sudah resesi. Jadi tolong diingatkan Jokowi supaya tidak sekedar meresapel orangnya politik. Saya malah belum bicara reshuffle loh, Pak. Nah, jangan ekonominya aja, politiknya. Oke. Baik, Pak Wawan. Bagaimana bisa investor masuk kalau ekonominya? Iya, baik. Nggak ada kepastian. Baik. Tidak ada kepastian politik berarti. Ya, baik Pak Wawan, terima kasih semangatnya 45 ya Pak Wawan dari Makassar. Baik pemirsa, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon yang tertayang di layar televisi Anda, atau bisa kirim SMS juga, atau mention kami di Twitter di @berita1tv. Silakan Pak Haryadi dulu yang memberikan komentar. Saya pikir gini, jadi saya sependapat dengan Pak Wawan, Ya, malah setuju dong ya. karena justru ya itu yang kita permasalahkan kan, enggak, karena memang selama ini dituduhkannya bahwa importer itu sengaja menumpuk di pelabuhan gitu loh. Biar bayar murah ya, sewa pelabuhan. Karena di gudang, makanya saya bilang kok kalau misalnya seperti itu kan otoritas pelabuhan kan bisa menghitung kalau terjadi penumpukan, bukannya dia malah rugi, ya kan, dan itu sudah sudah kita tahu, udah lama dibicarakan seperti bahwa otoritas, apakah itu Pelindo maupun juga Kepabeanan, itu mempunyai bisa mereka bekerja sama untuk mengatur mengenai penumpukan ini. Bahkan kita jangan lupa, kita juga punya report kan, punya report yang di Jababeka ini itu. Bekerja sama maksudnya dipindah. Kolusi. Bukan. Artinya bekerja sama. Kalau memang niatnya itu adalah untuk menurunkan dwelling time. Kalau penumpukan itu terjadi kan bisa dipindah ke report. Iya. Jadi sebetulnya semua itu bisa dilakukan. Bahkan juga kalau memang di tuduhan mereka betul bahwa ada terjadi penumpukan, kan bisa dibikin aturan. Kalau nggak ditebus sekian lama, ini dilelang. Dipercepat aja. Jadi banyak hal yang bisa sanksi, terjadi. ya? Iya. Jadi kalau mengenai Pak Wawan, tapi kalau soal itu juga harus ada regulasi yang memayungi dong, Pak. Nggak boleh. Justru itu dia kan apa susahnya, ini kan bicara koordinasi, Mas. Ini kan kalau misalnya niatnya memang itu ya kan. Butuh dukungan politik dari parlemen dong. Ini mah nggak usah sampai parlemen, itu kan teknis sekali di lapangan. Ini nggak perlu apa-apa. Jadi ini tergantung. Maksudnya begini, jangan sampai makan dapurnya wakil rakyat kita, Pak. Saya tidak ini ya, Bapak tidak melebar-lebar. Saya hanya bicara yang teknisnya aja di lapangan itu. Dan sekarang ini tadi kan udah terjadi betul. Jadi memang terkonfirmasi orang volumenya importnya turun, ekspornya turun juga. Kenapa jadi masih masa semua turun, ngantrinya masih lama gitu ya? Dan itu kan merugikan sekali. Oke, Pak Wijayanto, Anda akan bahas atau jawab di segmen berikutnya ya. Tahan dulu. Baik pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.